miris nasib siswa SDN Banjarsari Desa Cirangkong Kecamatan Cijambek Kabupaten Subang. Mereka harus belajar di lantai tanpa kursi dan meja. Tidak sedikit murid-murid yang mengeluhkan tidak nyamannya bersekolah dengan kondisi belajar tanpa menggunakan meja dan kursi. Pantauan Tribun Jabar.id di SDN Banjarsari, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, terdapat 3 kelas yang muridnya belajar tanpa menggunakan kursi dan meja dan terpaksa belajar di lantai ruangan kelas. Ketiga kelas tersebut yaitu kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Hal tersebut berlangsung sejak tahun 2018. Salah satu murid kelas 5 SDN Banjarsari, Syahila Putri Rayha mengungkapkan, belajar di lantai sudah terjadi sejak 1 tahun lalu saat dirinya duduk di kelas 4. Hal senada pun diungkapkan oleh Silvariana, murid kelas 6 SDN Banjarsari. Menurutnya belajar di lantai sangat tidak nyaman karena kurang berkonsentrasi untuk belajar. Sementara itu, menurut keterangan dari salah satu guru SDN Banjarsari, Idris, sekolah sudah meminta bantuan pembuatan meja dan kursi belajar untuk 3 ruang kelas kepada Dinas Pendidikan, Disdik, Kabupaten Subang sejak 2018 lalu. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan atas pengajuan bantuan tersebut. Terkait SDN Banjarsari yang tak punya kursi dan meja, sejumlah elemen masyarakat turut prihatin dan menyalurkan bantuan kursi dan meja seperti yang dilakukan oleh Ketua PRAD dan Kapolres Subang AKBP Sumarni menyalurkan puluhan kursi untuk kegiatan belajar siswa kelas 4,56 SDN Banjarsari. Pembelanjaan khusus untuk tablet itu di 2023. Nah, apabila mudah-mudahan ada terjadi perubahan anggaran di APBD, kita pasti akan prioritaskan kegiatan tersebut. Kita pasti akan menggeser anggaran, melakukan regulasi pergeseran anggaran di perubahan anggaran. Nah, terus kita juga sebenarnya sedang menyusun langkah yang paling cepat itu seperti apa. Mudah-mudahan seizin pimpinan kita bisa melakukan kerjasama dengan mitra Pemda seperti CSR dari Bank Jabar lah minimal kan gitu. Mungkin itu akan menjadi solusi yang paling cepat dan tepat gitu. Karena setiap langkah yang dinas lakukan itu harus berdasarkan regulasi dan aturan. Dan menurut sekolah kan ini dari tahun 2018 kan, ini kendalanya apa sih Kang? Seperti ini. Kebetulan saya di perencanaan dengan Pak Kadis itu baru masuk tuh di 2020. Nah, di 2020 kami berusaha untuk evaluasi semua, dan kebetulan di 2020 itu COVID kan sudah ada bencana COVID kan gitu, sehingga prioritas pembangunan lebih fokus ke COVID sampai 2021, sehingga banyak anggaran yang direfokusi. Sementara di kami berupaya untuk terus menjalankan seperti itu apa yang menjadi kewajiban di Dinas Pendidikan, sehingga berjalannya pendidikan, proses belajar mengajar, dan untuk sarana prasarana kita lebih fokus di rehab ruang kelas dan pembangunan jamban dan sanitasi gitu. Jangka pendeknya apa sih Pak? Untuk jangka pendek? Untuk jangka pendeknya, kalau menurut yang akan diambil langkah di dinas itu adalah kita prioritaskan di perubahan anggaran. Kita akan melakukan pergeseran anggaran, pergeseran belanja gitu. Itu sesuai regulasi. Nama lengkapnya? Nama lengkap Dudi Awaludin. Jabatannya? Jabatan sebagai perencana ahli di Dinas Pendidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.